Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan proyek kita, yaitu membuat aplikasi pengolahan data menggunakan PHP. Pada video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat tombol login, sudah membuat aksi login. Untuk hari ini kita akan coba atur di bagian adminnya ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, silakan teman-teman dibuka projectnya. Bagi yang ketinggalan materi ini, silakan dilihat video saya sebelumnya. Silakan dibuka file editornya. Ya. Kita akan atur di bagian folder admin ya. Di sini di admin sini ya. Kita atur dulu untuk manajemen foldernya. Kalau saya sebut sih manajemen folder, yaitu apa ya sih yang dibutuhkan. Pertama yang dibutuhkan adalah kita siapkan ini ya, folder packs, yaitu nanti untuk nge-link packnya, pack apa aja. Terus kita siapkan lagi proses yang di sini akan mengadakan aksi-aksi ketika tombol simpan, hapus dan lain-lainnya ada di tombol proses ini. Nah, terus JS, nah sini JavaScript-nya. Selanjutnya image kalau ada gambar ya. Nah, terus silakan teman-teman di sini buka yang full, lalu pilih yang blank ya. Kita copy lalu kita pastekan ke sini. Nah, kita ambil sampel yang blank. Terus kayaknya cukup ya. HT access ini, HT access kita copy, kita pastekan ke dalam admin. Oke. Saya kira cukup sampai sini. Nah, terus di bagian login.js ini, ini kita aktifkan lagi ya. Jadi window location admin larinya. Nah, ini kita hapus. Jadi kalau misalkan berhasil login, larinya ke bagian admin. Nah, kita simpan. Oke, kita buka folder admin. Nah, ini kita close dulu ya supaya nggak acak-acakan. Kita fokuskan ke folder admin. Nah, di blank HTML ini kita ubah, kita rename menjadi media.php. Nah, ini kita hapus. Nah, terus kita tambah file, new file, kita buat index.php. Nah, isinya kurang lebih seperti ini. Header location ini ya. Oke. Nah, terus kita slashing di bagian media ini. Kita slashing supaya rapih aja gitu ya. Nah, yang vendor ini mana? Yang link-link ini ya. Kita custom dulu di sini di bagian link. Kita tambahkan, kita keluarkan ke folder vendor. Nah, ini ya, kita keluarkan di sini. Terus apa lagi ini? Kita keluarkan link. Terus di bagian JavaScript mana? Sini ya. Ini saya jadikan dulu. Nah, ini pokoknya yang ada src kita keluarkan ke luar folder admin ya. Kita keluarkan dulu. Nah, ini juga sama. Oke. Nah, kita buat mana, scroll ke atas ya. Ini masih instalasi template dulu di sini. Kita buat fungsi PHP. Nah, kita cek ya. Kita cek include dulu, kita keluarkan konfigurasi koneksi ini. Nah, terus kita session start, buka session startnya.
if apabila empty session. Nah, sessionnya apa di sini nanti? Nah, sama dengan apa? Nanti oke aja ya. Nah, kita lari ke seperti ini aja dulu ya. Kita simpan. Terus kita lihat di bagian ini, di bagian login.js ini. Di bagian aksi login kita cek sessionnya itu apa. Nah, sessionnya kita tambahkan sessionnya di sini. ID-nya ID user ya. ID user kita tambahkan aja ID user sini. ID usernya jangan kita tambahkan di sini aja nih. Kita tambahkan session status sama dengan oke. Nah, gitu ya, semoga berhasil ya. Nah, nanti status ini lari ke sini apabila ada session status oke. Kita panggil kodenya. ID ya, ID user sama dengan $session. Nah, ini ID-nya apa nih? Mana aksi login? Ini ya, ID user ya. Nah, kita copy aja di sini. Nah, gitu. Copy, masukin ke sini. Paste. Nah, gitu. Terus kita buat SA sama dengan MySQL query koneksi select bintang from pengguna ya, database-nya, where ID user, kita cek dulu database-nya, localhost. Web app. Nah, pengguna ya, pengguna where ID user. Oke. Where ID user sama dengan $ID user. Nah, terus kita pengguna sama dengan kita tampung datanya MySQL fetch array $A. Nah, cukup ya sampai sini. Terus kalau misalkan nggak ada sessionnya, nah scroll paling bawah di sini. Nah, kalau nggak ada, ini kita bikin PHP dulu. Nah, kalau nggak ada, gitu ya, else. Nah, kalau nggak ada gimana nih? Header location to 2. Oke, kita balikin. Nah, ini kita mana paling atasnya, kita hilangkan yang ini. Nah, gitu. Kita simpan dulu. Nah, ini udah berhasil ya. Ini kita setting dulu supaya ngecek session. Kalau ada session statusnya oke, maka kita buat tampung data dulu di sini. Nah, selanjutnya kita slashing data, kita bikin di sini, kita pecah ya. Di sini ada menu .php, dan di sini kita tambahkan new lagi, yaitu header.php. Nah, mana di bagian media kita cek ya, kita ambil yang bagian
sidebar ini nih. Ini sidebar ini kita cut ini, terus ini dulu ya, ini di sini simpan kursornya, lalu cari end sidebar. Mana end sidebar? Oh ini ya, end of sidebar. Kita cut. Nah, kita cut, terus kita pastekan ke dalam menu, menu titik PHP sini. Pastekan di sini ya. Nah, simpan. Nah, ini kita pecah di sini ya, supaya nanti kita atur-atur menunya ada di file menu gitu, nggak usah ada di media. Nah, ini kita buat include ya. Mana? Nah, ini include menu titik PHP. Sip, seperti ini. Nah, terus di bagian top bar, nah ini top bar, kita scroll kursornya di sini ya, simpan, scroll ke bawah, cari bagian N-nya, ini nav ini, kita cut. Nah, lalu kita pastekan ke dalam header titik PHP, paste. Nah, simpan. Nah, ini kita simpan. Nah, kita tambahkan di sini, yaitu kita load ya datanya, include header titik PHP. Nah, simpan. Nah, jadi kan rapi itu, enak. Nah, selanjutnya kita buat mana nih, tag ya. Di dalam tag ini kita buat home titik PHP. Nah, home ini nanti isinya ketika kali dijalankan tampilkan apa gitu. Nah, mana ininya, ini ya, di sini ya, di container fluid ini. Nah, ini kita cut aja dulu, kita cut, lalu kita pastekan ke bagian home. Nah, terus ini kita panggil apa ini, kita panggil include router titik PHP. Nah, gitu ya. Sip. Kurang. Oke. Nah, kayaknya ada yang salah nih. Nah, coba. Nah, ini bukan echo ya, tapi PHP. Ini juga bukan echo, PHP. Lalu ini juga sama, include router PHP. Nah, gini. Kita simpan dulu, Nah, kita buat router. Mana router sini? Nah, belum ya. Kita new file, kita ketik router titik PHP. Nah, silakan ketik kode seperti ini. Kodenya kita tampung dulu supaya kalau ada error reporting, all. Nah, ini terus tanda apa nih ya, mana simbolnya ini, notice warning. Nah, ini untuk ini aja sih, menghandle kalau misalkan ada yang error gitu. Nah, terus kita buat if sget
peg. Nah, kita buat folder peg di sini ya, pegs sama dengan home atau gini aja ya, atau $get pegs sama dengan kosong. Nah, maka apa yang dieksekusi sini? Include pegs / home .php gitu ya. Nah, kita simpan. Kita cek dulu pegs ini udah ada home-nya belum? Ada ya. Oh, sorry, ini router ini bukan di dalam peg ya. Kita pindahkan dulu routernya. Mana? Ini agak ini ya. Mana? Nah, ini router ini kita simpan di sini gitu. sorry. Nah, gitu. Mana? Router ini ya, gitu. Kita coba ya. Kita coba, semoga berhasil. Oh iya, ini ya, HT aksesnya belum. HT aksesnya silakan diedit seperti saya copy dari sini aja ya, supaya cepat aja. Saya copy bagian ini nih, read ini, shift Ctrl C, lalu kita pastekan sini. Nah, terus mana ininya sama ya, semuanya sama. Ini aja sih yang kita tambahkan ya nanti. Option all, oke. Ini aja sih yang ditambahkan. Silakan diketik sini, router media home peg. Oh, pegnya pegs ya, pegs home. Coba sesuaikan aja nama yang router itu, mana router pegs ya, ada S nya, jadi ini pakai pegs. Kita simpan, kita coba. Bismillah. ID nya ini, Ctrl C, paste, passwordnya 123, enter. Enter, login. Nah, ini udah berhasil ya, jangan disimpan. Nah, itu ini udah berhasil nih, sip. Ternyata berhasil, alhamdulillah ya. Nah, ini pegnya berada di dalam home ini. Kalau jadi teman-teman bisa ngedit di, kalau misalkan mau nambahkan ini kan menu-menunya ini, kita editnya di dalam menu ini gitu. Mana menu? Nah, ini jadi nggak repot-repot atau nggak pusing-pusing ada di media sini gitu. Terus kalau misalkan mau nambahin konten ya tinggal di home aja sini gitu ya. Nah, terus ininya kita tambahkan dulu nih yang Douglas ini ya. Yang Douglas ini kita coba ya sebentar di bagian header. Nah, karena si Douglas ini ada di header, ini ingat ya, ini ada di header, ini ada di menu. Kita hilangkan dulu yang nggak penting nih. Ini kita nggak penting, ini juga nggak penting nih. Kita hapuskan aja. Cari di header ya. Silakan scroll ke atas, cari bagian ini nih, kayaknya ini tuh, top bar search. Kita hapus aja. Enak ya kalau pakai SB admin SB2. Nah, kita refresh, nah hilang ya. Terus kita hilangkan juga yang bagian ini, nggak penting. UL kayaknya di bagian ini nih, LI ini. New item search Dropbox, apa ini? Kira-kira search for. Coba kita hilangkan aja dulu ini isinya apa, saya juga nggak tahu. Cut, kita simpan, refresh. Nggak ada ya, hapus aja. Terus yang bagian ini, amplop ini nih, nah kita hilangkan aja. New alert ini, LI ini sampai ke LI ini kita hapus aja. Nah, ini hapus, simpan, refresh. Nah, hilang ya. Terus kita hilangkan yang tombol ini juga, message ini sampai dengan message. Mana message?
kita simpan, refresh, nah hilang. Nah sekarang kita rapikan dulu template ini, simpan. Oke, ini udah oke. Nah ini tombol apa ini? Oke, jangan dipusingkan. Sekarang kita panggil nama Douglas Match ini. Mana Douglas? Douglas ini ya, kita panggil. Coba kita hapus ya, terus kita panggilnya seperti ini, echo. Di bagian mana media ini apa nih, pengguna ya, pengguna. Coba $, pengguna, apa namanya, kita kasih nama pengguna ya, pengguna, simpan, lalu kita refresh di sini. Nah, Hasan Asrori. Oke. Nah sekarang tinggal tombol ini nih, apa, gambar. Kayaknya gambarnya nggak penting ya. Ini aja, kita sampai sini aja dulu. Kita akhiri video ini. Nanti lanjut ke bagian konten-kontennya. Oke, terima kasih. Kita akhiri, alhamdulillah. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.